Salam jumpa dan salam entrepreneur kembali rekan-rekan. Rekan-rekan, puisi dari Pak Ciputra dengan judul Sang Entrepreneur menjelaskan keunikan dari seorang entrepreneur sejati. Namun di pihak lain juga menciptakan pertanyaan baru. Misalnya pertanyaan, kalau entrepreneur itu berpikir, sedangkan orang lain tidak terpikir, apa yang dipikirin? Bagaimana caranya saya mengetahui itu? Supaya saya juga bisa belajar cara berpikirnya entrepreneur. Nah rekan-rekan, untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah penelitian yang menarik tentang bagaimana mengidentifikasi peluang yang berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ardif Fili dan rekan-rekannya. Ardif Fili dan rekan-rekannya ingin menjawab pertanyaan ini. Kenapa ada orang yang bisa melihat peluang dengan gampang, sedangkan ada orang lain yang nyari-nyari nggak ketemu? Maksudnya, ada yang kepikir, yang lain nggak kepikir. Nah kemudian Ardif Fili dan rekan-rekan menemukan di dalam penelitiannya 3 perbedaan di antara orang yang gampang mengidentifikasi peluang dengan orang-orang yang sulit identifikasi peluang. Mereka yang alert atau waspada terhadap peluang itu cirinya 3 rekan-rekan. Yang pertama, dari sisi personality atau perilaku, mereka adalah orang-orang yang kreatif dan optimis. Ya, kreatif dan optimis. Yang kedua, dari sisi jejaring sosial, mereka kenalannya banyak. Ya, rekan-rekan, Pak Ciputra ini kalau soal optimis dan kreatif, wah juara dia, ya. Kelihatan sekali, ya, antusiasme dan kreativitasnya. Juga kenalannya banyak sekali. Waktu beliau meninggal, ketika disemayankan, lebih daripada 10.000 orang datang memberikan penghormatan dari berbagai kalangan. Kenalannya banyak, rekan-rekan. Dan kemudian yang ketiga, prior knowledge atau pengetahuan terdahulu. Maksudnya, otaknya nggak kosong, rekan-rekan. Mereka itu gampang melihat peluang, mengidentifikasi peluang, karena punya pengetahuan yang banyak tentang itu. Pengetahuannya apa saja? Ada 2 ciri lagi rekan-rekan. 1, pengetahuan tentang passionnya dia, hasratnya dia. Misalnya, rekan-rekan nih hasratnya bisnis kuliner. Jadilah seseorang yang sangat tahu tentang itu. Jadilah perpustakaan berjalan tentang hal itu. Misalnya Anda sangat tertarik dengan kuliner Jawa Timur. Jadilah orang yang paling banyak tahu tentang itu. Bacalah buku, ikuti siapa-siapa orang-orang yang berpengetahuan luas tentang itu. Lihat di YouTube, kunjungi tempat-tempatnya. Jadi rekan-rekan, mereka ini nggak kosong otaknya. Yang kedua, mereka punya pengetahuan tentang market, tentang pasar. Yaitu tentang apa saja? Tentang bagaimana pelanggan dilayani. Misalnya, di dalam kuliner Jawa Timur itu caranya gimana tuh pelayanan pelanggannya? Apakah semuanya dilayani di restoran? Apakah ada yang take away? Apakah ada yang catering dan lain-lain? Cara pelayanannya bagaimana? Kedua, tahu tentang masalah pelanggan. Bukan sekedar tahu sekarang dilayani bagaimana, tetapi keluhan pelanggan saat ini apa? Dia cari tahu tentang itu. Dan yang ketiga adalah tahu tentang industrinya, tahu siapa-siapa saja pemainnya. Tahu nih ya, di mana saja mereka berada. Pasar yang besarnya berapa besar, mereka paham. Jadi rekan-rekan, saya simpulkan kembali ya. Mereka yang alert atau waspada terhadap peluang, mereka yang dengan lebih mudah mengidentifikasi peluang bisnis, cirinya 3. 1, perilaku kreatif dan optimis. 2, jejaring sosial, kenalannya banyak. Ketiga, pengetahuan terdahulu atau prior knowledge, ya. Mereka kaya dengan pengetahuan tentang hasratnya dan juga tentang kalau itu dibisniskan, itu pelanggan dilayaninya seperti apa. Pelanggan masih punya masalah apa. Industrinya seperti apa dan berapa besar. 3 hal teman-teman, ya. Perilaku, jejaring sosial, dan prior knowledge atau pengetahuan-pengetahuan terdahulu yang ada di kepalanya dia. Itu semua
sesuatu yang bisa kita upayakan di dalam diri kita. Itu pilihan rekan-rekan. Ya, membangun kreativitas, membangun optimisme, punya banyak kawan, dan juga memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luas dan dalam tentang sesuatu yang menjadi passionnya kita, pilihan kita. Yuk bergerak ke sana.